Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Rizky Maulana dari Prodi Ahwalus Sahsiyah atau Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam penggunaan huruf atop dan contoh penggunaannya dalam bahasa Arab untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Haji Muhammad Nur Arifah. Oke teman-teman, selanjutnya tanpa panjang lebar, karena panjang kali lebar itu sama dengan luas, ya, sesuai dengan rumus matematika. Mari saksikan selanjutnya. Baik teman-teman, ya, dalam macam-macam huruf atop dalam bahasa Arab, huruf atop dipahami sebagai huruf penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dalam sebuah kalimat. Dan selanjutnya, bahasa Arab pun juga mengenal kelompok kata-kata, benda, kata kerja, kata sifat, dan kata hubung. Hanya saja dalam bahasa Arab, kelompok kata tersebut disebut dengan menggunakan istilah yang berbeda. Misalnya ada istilah huruf atop dalam bahasa Arab. Huruf atop dipahami sebagai huruf penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, huruf atop membantu dalam menentukan hubungan antara kata-kata dan dalam kalimat dan mempengaruhi tata bahasa Arab dalam hal i'rab, perubahan untuk kata-kata. Itu i'rab, perubahan bentuk kata-kata, terutama dalam kasus kata benda. Baik, selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, huruf atop dibedakan menjadi dua, yakni huruf atop bayan dan huruf atop nasab. Nah, di sini kita pahami huruf atop bayan berfungsi untuk menjelaskan atau merinci kata yang mengikutinya. Itu kata kuncinya, ya, yang merinci kata yang mengikutinya. Nah, sedangkan huruf atop nasab adalah huruf atop yang digunakan ketika kata yang mengikuti memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Ya, itu dipahami, tetapi tidak dengan cara menjelaskan atau merinci. Untuk memahami lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan huruf atop dengan bagaimana penggunaannya, simak penjelasan selengkapnya. Ini dia, ya. Oke, selanjutnya, memahami pengertian huruf atop. Ya, secara etimologis, huruf atop itu berasal dari bahasa Arab dan berarti penghubung atau penyambung. Secara terminologi dalam bahasa Arab, huruf atop itu adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara sederhana bahwa huruf atop adalah kata sambung atau konjungsi seperti dan, dengan. Nah, itu dalam bahasa Arab, tapi penggunaan huruf atop mempengaruhi struktur tata bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik. Nah, di dalam tata bahasa Arab juga, terutama dalam hal perubahan bentuk kata-kata, ya, yaitu i'rabnya, dan mempengaruhi hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Nah, ini juga selanjutnya yaitu macam-macam huruf atop. Nah, yang pertama yaitu huruf atop bayan. Nah, ini dia penjelasannya antara atop bayan dan atop nasab. Yang pertama yaitu atop bayan. Nah, huruf atop bayan ini itu digunakan ketika huruf atop menghubungkan dua kata atau frasa di mana kata yang mengikuti atop adalah kata benda yang sudah dikenal ma'rifat. Nah,
itu huruf A atau bayan membantu merinci atau menjelaskan kata yang mengikuti contohnya. Nah, contohnya dalam kalimat Qasmu billah abwa, yaitu telah bersumpah kepada Allah Abu Hafs alias Umar. Kata Umar menjelaskan kata Abu, Abu Hafs. Nah, itu ya, itu dalam penjelasan huruf A atau bayan. Selanjutnya yang kedua yaitu huruf A atau nasab. Nah, itu selanjutnya yaitu huruf A atau nasab. Nah, di huruf A atau ini digunakan ketika huruf A atau menghubungkan dua kata atau frasa di mana kata yang mengikuti atop adalah kata benda yang belum dikenal nakirohnya. Itu huruf A atau nasab membantu menghubungkan kata-kata tersebut tanpa merinci atau menjelaskan. Nah, contohnya dalam kalimat kitabu Zaidun. Nah, buku Zaid. Nah, kata Zaidun, Zaid adalah kata benda yang belum dikenal dan atop nasab digunakan untuk menghubungkannya dengan kata kitabu. Nah, yang sebelumnya. Penggunaan huruf atop adalah salah satu aspek penting dalam tata bahasa Arab karena membantu dalam memahami hubungan antara kata-kata dalam kalimat dan memberikan. Nah, dan memahami hubungan antara kata-kata dalam kalimat dan memberikan informasi tentang perubahan bentuk kata-kata. Huruf atop juga mempengaruhi cara kata-kata diucapkan dan ditulis dalam bahasa Arab. Selanjutnya ini ada beberapa macam-macam atop serta contoh penggunaannya. Kita lihat ya. Ya, ini dia. Ya, dalam penggunaan atau contoh penggunaan dalam huruf atop, yaitu huruf atop ada 9 kata. Dalam bab isim tawabi ada yang dinamakan ma'tub dan ma'tub alaih. Nah, huruf yang menyambung antara ma'tub dan ma'tub alaih disebut dengan huruf atop. Nah, berikut adalah macam-macamnya ini. Salah satunya yang pertama, huruf atop waw. Huruf ini berarti dan, ya. Waw itu artinya dan, yang digunakan untuk menyelaraskan ma'luh dan ma'luh bih, kata yang dihubungkan dan kata yang dihubungkan dengannya. Ini menunjukkan bahwa antara kata yang dihubungkan dan kata yang dihubungkan dengannya. Ya, itu. Selanjutnya, contohnya itu adalah ini contohnya. Sebelumnya ini dia. Ini kata dari waw ini adalah menunjukkan bahwa antara kata yang dihubungkan dan kata yang dihubungkan dengannya memiliki kedudukan yang sama, ya. Ini mohon diperhatikan ya. Kedudukan yang sama. Contohnya walaqad arsalna nuhan wa abu zahinim. Ya. Itu contohnya. Selanjutnya yang kedua. Ya, yang kedua yaitu huruf atofa. Huruf atop ini berarti kemudian dan digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa tanpa adanya jarak waktu yang lama. Contohnya yaitu hadara Ahmadu fa'buh, ya, itu contohnya. Terus yang ketiga yaitu huruf atop summa, ya, summa, ya, atop summa. Huruf atop ini juga berarti kemudian, sama dengan huruf fa, ya, tetapi menunjukkan adanya jarak waktu yang cukup lama antara peristiwa. Contohnya, ya, contoh dari atop ini adalah tarsidu summal makmun, ya, itu contohnya. Nah, yang keempat, huruf atop au, ya. Huruf atop ini berarti atau dan digunakan untuk memberikan pilihan atau alternatif. Nah, itu bisa dicari contohnya nanti. Oke, selanjutnya biar kita cepat ya. Selanjutnya huruf atop am. Ya, itu selanjutnya huruf atop am. Huruf atop ini juga berarti atau juga dan dapat digunakan dalam dua konteks. Konteks yang pertama itu adalah menentukan pilihan antara dua kata atau frasa. Itu. Nah, yang kedua yaitu untuk menunjukkan kesamaan antara dua kata atau frasa jika didahului oleh jumlah yang setara.
Nah, selanjutnya yang keenam, huruf a'tof la. Nah, huruf ini berarti bukanlah, yang digunakan untuk menafikan, ya, menafikan kata yang mengikutinya. Syarat penggunanya adalah harus didahului oleh kalimat, ya itu syarat. Terus yang ketujuh yaitu huruf a'tof lakin. Ya, huruf ini berarti melainkan atau akan tetapi, dan digunakan untuk memberikan kontras terhadap informasi sebelumnya. Syarat penggunaannya adalah huruf didahului oleh nafi atau nahyi kalimatnya itu, ya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, huruf atau bal, ya, bal. Huruf atau ini digunakan dalam dua konteks lagi, ya. Ini huruf ini dilakukan dalam dua konteks. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan kebalikan dari la, dan berarti bahkan jika didahului oleh kalimat positif. Nah, itu. Yang kedua, jika didahului oleh nafi atau nahyi, maka digunakan untuk menegaskan pernyataan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu huruf atop hatta. Nah, ini yang terakhir. Huruf atop ini berarti hingga atau sampai, dan digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa atau kondisi yang harus dicapai. Nah, itulah macam-macam huruf atop dalam penggunaan bahasa Arab dan contohnya, ya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, ya. Tidak terlalu panjang lebar, karena panjang kali lebar itu sama dengan luas, ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang, mohon dimaafkan, ya. Sepandai-pandai tupai melompat tidak lebih dari 2 meter. Saya lalu Muhammad Rizky Maulana undur diri, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.